Dia pernah melatih tim nasional Curaçao dan menjadi asisten pelatih tim nasional Belanda selama Piala Dunia 2014, di mana Belanda berhasil mencapai posisi ketiga. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, kita masih lagi membahaskan terkait dengan pelatih baru timnas Indonesia yang dikabarkan yaitu Patrick Kluivert. Kalau saya melihat Patrick Kluivert ini, dia tidak mempunyai sejarah kejayaan mana-mana pertandingan dan juga sebagainya ya. Tournament yang dia ikuti tidak pernah ada kejayaan. Malahan dia kepala pelatih di Curaçao, dia hanya dengan satu kemenangan kalau tidak silap, yang lain semua kalah. Jadi ini yang menggusarkan kita juga di timnas Indonesia. Apapun saya masih lagi berpikiran secara positif juga ya. Mudah-mudahan ada sinar baru untuk timnas Indonesia di 4 laga terakhir ini. Walaupun agak berat melawan Australia dan Jepang, kemudian melawan Bahrain dan juga China. Bahrain kemarin dalam perlawanan sahabatan ataupun friendly match dan juga perlawanan tournament yang mereka ikuti, mereka mengalahkan Arab Saudi, mereka mengalahkan beberapa tim lah di Timur Tengah dan mereka menjadi juara ya dalam pertandingan tersebut, turnamen tersebut. Dan Bahrain sudah mula berkembang. Bahrain sudah mula menimba kemajuan dari segi cara pola taktik permainannya untuk menghadapi 4 laga lagi di kualifikasi ini. Dan Indonesia sekarang ini kita masih lagi belum stabil ya. Memang sudah ada jalannya yang dibina oleh Sinteyong. Tetapi apabila Sinteyong ini dipecat, pelatih baru yang masuk itu belum tentu menjanjikan yang terbaik untuk Indonesia. Karena dia perlu melalui fasa-fasa perlawanan seterusnya. Dan dengan berbaki 2,5 bulan ini, adakah beliau mampu membina sistem taktikal sepak bola menyerang yang akan dipamerkan oleh Indonesia nanti ketika melawan Australia, melawan Bahrain, Jepang dan juga China. Jadi memang kalau kita pikirkan secara logik ya, memang agak berat ya. Saya pun agak berat juga apabila saya melihat Patrick Kluivert punya biodata, dia punya data-data pribadi dan apa yang telah dia sumbangkan selama dia menjadi pelatih ini. Memang tidak ada kejayaan yang dia dapati selama menjadi pelatih mana-mana tim. Wah, ini yang berat juga ini untuk kita melihat ke depan lagi bagaimana timnas Indonesia. Sekarang ini netizen ataupun fans tidak lagi menganggap ini adalah proses yang perlu dilalui ataupun proses masih berjalan. Sekarang ini kita mau hasil Indonesia itu lolos terus ke Piala Dunia dengan pelatih baru nih. Jadi penggantian Sinteyong itu, maka pelatih baru itu yang harus lebih tinggi lagi ataupun levelnya lebih jauh lagi daripada Sinteyong. Sekarang ini Patrick Sinteyong dipecat, Patrick Kluivert yang masuk, tapi seolah-olah Patrick Kluivert levelnya lagi rendah dari Sinteyong. Bagaimana kita memahami cara yang dilakukan oleh PSSI ini dengan membawa Patrick Kluivert sebagai kepala pelatih. Tetapi apapun, saya masih lagi optimis, positif dengan perjalanan yang masih dalam 2-3 bulan ini, Indonesia itu bisa membawa kejayaan. Jadi ini adalah risiko besar untuk PSSI. Secara jujurnya saya mengatakan memang risiko ini agak tinggi yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir ya, dan juga PSSI. Tetapi kita harus melalui semua ini karena ini sudah berlaku. Oke, yang saya ingin reaksi adalah mengubah timnas dengan filosofi total football. Pengaruh Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Kita simak dulu video ini guys. Halo
teman-teman, gimana kabarnya? Sedih banget pasti, khususnya bagi kalian Masih yang sedih idolain lagi, Chin, masih sedih. sama kayak Mimin. Namun meski Chin harus pergi, sepak bola Indonesia harus tetap berlanjut bukan? Dan untuk itu kursi pelatih timnas harus kembali diisi. Ngomongin soal kursi pelatih tim Garuda, dalam press conference-nya, Pak Erick Thohir sudah ngasih kita kode-kode nih, di mana sesuai dengan tebakan dari para penggemar timnas, pelatih baru akan berasal dari Eropa, tepatnya dari Belanda. Lantas siapakah sosok pelatih baru yang rencananya akan diumumkan pada tanggal 12 Januari nanti? Kita akan ulas termasuk pengalamannya, strategi, dan kecocokannya di tubuh tim Garuda. Dan inilah ulasan selengkapnya. Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi. Dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Kontraknya 2+2. Negara mana, Pak? Semuanya siap. Negaranya, Pak? Negaranya, Benuanya Eropa. Negaranya? Negaranya Belanda. Rekornya bagus. Pernah ke MU nggak, Pak? Pernah mati MU, Pak. Ya, itulah kode yang disampaikan oleh Erick Thohir soal siapakah calon pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Dari apa yang dia sampaikan, mulai dari pelatihnya dari Eropa khususnya Belanda dan memiliki track record yang bagus, beberapa nama mulai muncul untuk menjadi calon pelatih timnas. Pertama tentu ada Louis van Gaal. Namun dengan usianya yang sudah ada di angka 73 tahun dan penyakit yang tengah ia derita saat ini, Mimin pikir Van Gaal bukanlah opsi nomor 1 yang akan melatih timnas. Apalagi menurut Bung Harpa, Van Gaal ini baru akan ditemui PSSI Februari, sedangkan pelatih timnas Indonesia saat ini udah akan dikenalkan pada tanggal 12 Januari. Artinya jelas bukan Van Gaal. Lantas siapa calonnya kalau bukan Van Gaal? Di sini Mimin hampir yakin jika sosok tersebut adalah Patrick Kluivert. Pertama, Patrick ini dari Belanda. Dan yang kedua, Patrick Kluivert juga sedang free, usai dirinya berhenti sebagai pelatih tim asal Turki. Jadi, di awal Juli 2023, ia ditunjuk untuk memimpin Adana Demirspor dengan kontrak hingga musim panas 2025. Namun pada awal Desember 2023, kontraknya dengan klub tersebut dihentikan melalui kesepakatan bersama. Selain itu, Patrick ini juga sudah pernah bertemu langsung dengan Erick Thohir. Oke guys. Patrick Kluivert ini sudah pernah ketemu dengan Bapak Erick Thohir ya, melalui gambar ini dan di account Instagram Bapak Erick Thohir sendiri. Jadi ini adalah kode yang paling jelas bahwa Patrick Kluivert lah yang akan menjadi kepala pelatih timnas Indonesia ya, dan banyak juga beredar di media-media sosial yang lain. Oke. Dan semua hal itulah yang membuat kami memprediksi jika sosok Patrick Kluivert adalah calon pelatih timnas selanjutnya. Apalagi pengamat dan media-media juga punya sudut pandang yang sama jika Patrick akan jadi pelatih timnas. Bicara soal Patrick Kluivert, pertanyaannya sekarang adalah siapakah sosok tersebut dan seperti apa pengalamannya sebagai pelatih? Akankah ia cocok dengan timnas dan mampu membawa Indonesia ke Piala Dunia? Jadi, Patrick Kluivert merupakan pria 48 tahun yang lahir pada 1 Juli 1976 di Amsterdam, Belanda. Sebagai pemain sepak bola, dirinya adalah salah satu penyerang paling berbakat yang pernah dimiliki Belanda. Kluivert memulai karir profesionalnya bersama Ajax Amsterdam pada tahun 1994. Pada usia 18 tahun, ia mencetak gol penentu kemenangan di final Liga Champions UEFA 1995 melawan AC Milan, yang membuat dirinya disebut sebagai salah satu wonderkid terbaik di masa itu. Setelah sukses bersama Ajax, Kluivert bergabung dengan AC Milan pada musim 97-98. Namun masa baktinya di Italia tidak berlangsung lama, karena ia segera pindah ke FC Barcelona pada tahun 1998. Di Barcelona, Kluivert mencapai puncak karirnya. Dirinya mencetak 124 gol dalam 249 penampilan
dan membentuk duet mematikan bersama Rivaldo. Di level internasional, Kluivert menjadi andalan tim nasional Belanda dengan mencetak 40 gol dalam 79 penampilan. Ia berpartisipasi dalam berbagai turnamen besar, termasuk Piala Dunia FIFA 1998 dan beberapa edisi kejuaraan Eropa UEFA. So, kalau bicara soal karirnya sebagai pemain, Kluivert adalah salah satu legenda terbesar di sepak bola Belanda. Kalau dilihat semasa dia jadi pemain memang banyak kejayaan yang dia lakukan. Sekarang gimana dengan karirnya sebagai pelatih? Ini sebagai pelatih. Jadi setelah pensiun sebagai pemain, Kluivert karirnya di dunia kepelatihan sebagai asisten pelatih di klub AS Alkmaar dan NEC Nijmegen. Ia juga sempat mendapatkan pengalaman internasional saat menjadi asisten pelatih tim asal Australia Brisbane Roar pada tahun 2010. Pada tahun 2012, Kluivert ditunjuk sebagai asisten pelatih tim nasional Belanda di bawah arahan Louis van Gaal, di mana saat itu kombinasi keduanya berhasil membawa Belanda meraih posisi ketiga di Piala Dunia FIFA 2014. Selain itu, Kluivert juga pernah menjabat sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Paris Saint-Germain dan FC Barcelona sebelum memulai karirnya sebagai pelatih kepala dengan melatih timnas Curaçao, di mana saat itu dirinya mampu membawa tim tersebut meraih prestasi yang signifikan di kancah sepak bola Karibia. Terakhir pada tahun 2023, Kluivert menjabat sebagai pelatih kepala klub Turki, Adana Demirspor. Namun masa jabatannya berakhir pada Desember 2023 melalui kesepakatan bersama. Melihat pengalamannya sebagai pemain yang kemudian berlanjut sebagai pelatih, tentu secara umum kami katakan bahwa keputusan Erick Thohir jika memilih Patrick Kluivert akan jadi keputusan yang tepat dan bagus. Kenapa? Gaya kepelatihan. Tepat ya. Sebagai pelatih, Patrick Kluivert ini dikenal dengan filosofis yang mengadopsi permainan menyerang yang menekankan penguasaan bola dan pergerakan cepat. Pengalaman bermain di klub-klub seperti Ajax dan Barcelona dapat dikatakan telah mempengaruhi pendekatannya dalam melatih, di mana ia mendorong timnya untuk bermain dengan kreativitas dan fleksibilitas dalam menyerang. Sekarang, kalian bisa melihat hasil pertandingan dan formasi yang digunakan Patrick Kluivert saat menangani tim asal Turki Adana di tabel berikut. Di situ nampak jelas bahwa formasi yang sering digunakan olehnya adalah 4-2-3-1. Dengan skema lainnya bisa berupa 4-3-3. Sebagai formasi 4-2-3-1 adalah formasi yang berfokus pada keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Dengan 2 gelandang bertahan akan memberikan stabilitas defensif dan 3 gelandang serang yang mendukung penyerang tunggal. Sementara itu, kalau bicara formasi 4-3-3, formasi itu adalah formasi yang sering digunakan untuk menerapkan total football, di mana formasi itu memungkinkan transisi cepat antara menyerang dan bertahan, serta rotasi posisi pemain yang dinamis. So, jika pilihannya Patrick Kluivert, maka kami pikir PSSI ingin melihat timnas bermain lebih dinamis dalam menyerang atau menguasai permainan dengan gaya total football. Oke, kalau daripada analisa ini tadi ya, Patrick Kluivert ini sudah tentu dia akan main sistem menyerang, dia tidak akan bertahan, tidak akan parkir bas. Dan ini yang kita nantikan nanti, bagaimana bisakah dia membuat satu chemistry yang baik dengan semua pemain-pemain ini yang kebanyakannya berasal daripada Belanda. Dan beliau sendiri pun daripada Belanda. Dari segi komunikasi itu memang sudah cun. Tetapi dari segi perlaksanaannya nanti bagaimana. Mudah-mudahan kita doakan yang terbaik juga lah untuk Patrick Kluivert. Kita tetap mendukung ya siapa saja pelatih timnas Indonesia ini. Bila kita beri dukungan, dia akan coba untuk memberi yang terbaik lah kan begitu. Oke. Apakah Patrick Kluivert akan cocok melatih timnas Indonesia? Sosok Patrick Kluivert dianggap sebagai kandidat yang cocok untuk posisi pelatih timnas Indonesia karena beberapa alasan. Pertama adalah kedekatan historis. Jadi dengan banyaknya pemain keturunan Belanda di timnas Indonesia seperti Mas Hilgers, Cavendish, Tom Haaien, Ragnar hingga Pas dan Verdonk, menggunakan pelatih asal Belanda adalah cara yang masuk akal untuk membuat para pemain jadi lebih mudah berkomunikasi. Kluivert memiliki hubungan historis yang bisa memperkuat sinergi antara pelatih dan pemain, dan pengalamannya di sepak bola Belanda
dapat membantunya dalam memahami dan memaksimalkan potensi para pemain keturunan Belanda di timnas Indonesia. Kedua, pengalaman internasional. Seperti kita tahu, Kluivert memiliki rekam jejak yang solid di kancah sepak bola internasional. Ia pernah melatih tim nasional Curaçao dan menjadi asisten pelatih tim nasional Belanda selama Piala Dunia 2014, di mana Belanda berhasil mencapai posisi ketiga. So, artinya ngelatih timnas bukanlah hal yang baru. Dan ia tahu benar jika tekanan ngelatih sebuah timnas akan sangat besar. Apalagi timnas Indonesia. Melihat beberapa aspek tadi itulah, menurut Mimin, filosofi permainan menyerang yang menekankan penguasaan bola dan fleksibilitas posisi akan jadi eksperimen yang menarik. Meskipun kita tahu, ini juga beresiko besar. Karena waktu dan tuntutan yang dibawa timnas ada di situasi yang sangat besar. Pelatih baru timnas akan langsung menangani tim Garuda di laga besar kontra Australia, yang harusnya akan sangat menentukan. Apakah timnas bisa lolos langsung ke partai Piala Dunia atau tidak? Memang berat nih guys. Di sisi lain, jika bukan Patrick Kluivert, lantas siapa opsi lainnya? Apakah Erik ten Hag? Kami pikir bukan. Gajinya terlalu tinggi. Erik ten Hag yang merupakan mantan manajer Manchester United menerima gaji tahunan sebesar 9 juta pound sterling atau sekitar 168 miliar rupiah selama masa jabatannya di klub tersebut. Gimana dengan Giovanni van Bronckhorst? Mantan pemain internasional Belanda diangkat sebagai pelatih kepala Besiktas pada 5 Juni 2024. Namun masa jabatannya berakhir pada 30 November 2024 setelah serangkaian hasil yang mengecewakan, termasuk kekalahan 1-3 dari Maccabi Tel Aviv di Liga Eropa. Saat ini, Van Bronckhorst tidak sedang melatih klub atau tim manapun. Opsi yang menurut kami cukup mungkin, namun masalahnya, Giovanni Van Bronckhorst belum pernah melatih tim nasional sebagai pelatih kepala, saat karir kepelatihannya lebih banyak dihabiskan di level klub. Ya, jadi kita tunggu saja informasi lebih lengkapnya dari PSSI yang akan disampaikan pada tanggal 12 Januari nanti. Terlepas dari pelatih baru, Mimin sekali lagi ingin bilang, makasih untuk Coach Shin yang sudah membantu Indonesia bangkit dari masa kelam sepak bola. Semoga timnas semakin baik. Oke guys, terlebih dahulu saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Coach Shin Tae-yong ya. Walaupun berat, tetapi hakikatnya inilah Coach Shin Tae-yong lagi menjadi kepala pelatih timnas Indonesia. Oke, kita berbalik kepada Patrick Kluivert tadi. Kalau dari segi sejarah, dia sebagai pemain itu memang dia sukses sekali. Memang dia punya sejarah menjadi pemain itu antara pemain yang paling banyak kejayaan. Tetapi sebagai pelatih, belum lagi ada yang betul-betul menunjukkan kejayaannya sebagai pelatih kepala. Karena ketika di timnas Belanda pun dia berperan hanya sebagai asisten pelatih, dan pada ketika itu Belanda meraih tempat ketiga di Piala Dunia 2014 ya. Jadi sebagai kepala pelatih beliau hanya pernah memegang timnas Curaçao pada tahun 2015 sehingga 2016, hanya setahun. Dan daripada setahun itu dia memegang tim Curaçao ada 6 perlawanan, hanya 1 kemenangan. Daripada 6 perlawanan, 1 kemenangan, 3 kali kalah, 2 kali seri. Itu dia sebagai pelatih kepala di timnas Curaçao. Kemudian dia menjadi direktur teknik di beberapa klub lah, di PSG, kemudian di klub Barcelona dan sebagainya. Jadi kita tetap mendoakan juga, tetap juga kita beri dukungan dan beri dia peluang, beri dia sedikit masa dalam 2,5 bulan ini untuk kita tidak mengganggu pemikirannya dengan mengecam, mengeji dan menghujat Patrick Kluivert. Beri dia dukungan sepenuhnya. Pada saat ini memang tekanan kepada Patrick Kluivert itu agak tinggi daripada fans dan netizen di Indonesia, karena menggantikan Shin Tae-yong itu bukanlah mudah ya. Dia memerlukan satu mental yang kuat untuk menghadapi tekanan daripada netizen,
karena netizen inginkan kejayaan lolos ke Piala Dunia. Tiada lagi proses-proses selepas ini. Ini adalah hasil yang ditunggu-tunggu oleh netizen untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi apapun berlaku harus diterima oleh Patrick Kluivert nanti dan PSSI. Tapi sebagai netizen, sebagai pendukung setia kepada timnas Indonesia, saya pun termasuk juga antara pendukung yang tegar, pendukung yang kuat di kualifikasi ini, inginkan Indonesia lolos. Kita harus memberi dukungan yang penuh juga kepada Patrick Kluivert dan beri dia peluang 2 bulan setengah ini membina sistem sepak bola menyerang di Indonesia ini. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri ya. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia. Di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami. Askalani Studio. Askalani Studio.